Sejak pertengahan tahun keempat kenabian, intimidasi dan penyiksaan atas kaum muslimin semakin menjadi. Orang-orang kafir Quraisy menteror kaum muslimin dengan sangat keras. Saat itulah Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang menginspirasi kaum muslimin dengan 3 kisah. Yakni kisah Ashabul Kahfi, kisah Hiter dan Musa, serta kisah Zulkarnain. Pada kisah Ashabul Kahfi inilah terdapat inspirasi hijrah. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu." Qs. Al-Kahfi, 16. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas memerintahkan sebagian sahabat Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Beliau tahu bahwa pemimpin Habasyah saat itu, Ashama an-Najasyi, adalah raja yang adil dan tidak membiarkan orang dizalimi di hadapannya. Pada rayap tahun kelima kenabian, berangkatlah 12 laki-laki dan 4 wanita ke Habasyah. Mereka dipimpin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meskipun berangkat sembunyi-sembunyi pada malam hari, gerakan mereka terendus orang-orang kafir Quraisy. Namun saat Quraisy tiba di pantai, rombongan kapal yang dinaiki Muhajirin telah berangkat. Di Habasyah, Muhajirin hidup dengan aman. Namun pada bulan Syawal mereka pulang ke Makkah setelah terdengar kabar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Mendekati Makkah, barulah Muhajirin tahu bahwa apa yang mereka dengar adalah hoaks. Orang-orang Quraisy belum masuk Islam. Mereka hanya bersujud karena terpesona dengan Al-Quran, ketika Rasulullah membaca surat An-Najm yang artinya, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu." Qs. An-Najm, 62. Menyadari hal itu, Muhajirin pun masuk ke Makkah secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masuk Makkah dengan jaminan keamanan tokoh yang mereka kenal. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Tekanan dan siksaan dari orang-orang Quraisy semakin menjadi. Rasulullah pun memerintahkan hijrah untuk kedua kalinya. Hijrah kedua ini lebih sulit karena Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan. Namun Allah memudahkan 83 laki-laki dan 18 wanita untuk berangkat ke Habasyah. Mengetahui banyak kaum muslimin yang hidup aman di Habasyah, para pemuka Quraisy tak mau tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abu Rabiah menghadap Najasyi. Dengan membawa berbagai hadiah dan persiapan diplomasi, keduanya datang ke Habasyah. Setelah mendekati para uskup penasehat Najasyi dengan berbagai hadiah, keduanya pun bertemu Najasyi. "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada sejumlah orang bodoh dari negeri kami yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang dengan membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri." Amr bin Ash sejak masa jahiliyah memang pandai beretorika. Ia meminta Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke Makkah dengan berbagai alasan. Para uskup yang telah diberi hadiah, ikut menguatkan perkataan Amr bin Ash. Namun Najasyi yang dikenal adil itu tak mau langsung mengambil keputusan. Ia panggil delegasi kaum muslimin untuk dikonfrontasi. "Seperti apakah agama kalian sehingga memecah belah kaum dan kalian juga tak masuk agama kami?" "Wahai Tuan Raja," kata Ja'far bin Abu Talib sang juru bicara Muhajirin, "dulu kami memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutus persaudaraan, menyakiti tetangga dan yang kuat menzalimi yang lemah. Lalu Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah dan kesucian dirinya." Ja'far menjelaskan ajaran Islam dan bagaimana agama tersebut mengubah perilaku-perilaku jahiliyah. Namun kaumnya memusuhi dan menyiksa kaum muslimin. "Maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan dan berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan." Kemudian Najasyi meminta dibacakan sebagian ajaran Nabi Muhammad. Ketika Ja'far membaca awal surat Maryam, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Amr bin Ash tidak menyerah. Besoknya, ia datang lagi menghadap Najasyi dan memprovokasi bahwa Nabi Muhammad bicara yang tidak-tidak tentang Isa.
Kaum muslimin pun dipanggil untuk kembali dikonfrontasi. Kaum muslimin sempat khawatir kalau Najasyi marah. Namun Ja'far bertekad mengatakan yang sebenarnya. Wahai Tuan Raja, kami katakan seperti yang dikatakan Nabi kami bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, Ruh-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Mendengar itu, Najasyi mengambil sebatang lidi dari lantai. Demi Allah, perbedaan Isa bin Maryam dari apa yang kau katakan tadi tak lebih besar dari batang lidi ini. Hidup di Habasyah dengan aman. Amr bin Ash dan rombongannya pulang ke Makkah dengan tangan hampa. Mereka gagal mempengaruhi Najasyi untuk mendeportasi kaum muslimin. Propaganda mereka yang menjelekkan para sahabat mentah. Para pemuka Quraisy hanya bisa kecewa dan marah. Di Habasyah, kaum muslimin bisa tinggal dengan aman dan tenang. Mereka bisa beribadah tanpa gangguan. Mereka bebas berislam tanpa disakiti dan dicelakai. Para pembantu Najasyi mengusulkan kepadanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka Najasyi marah dan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku, tinggal di negeriku dan memilih kami daripada yang lainnya, sehingga kami panggil mereka dan kami tanyakan tentang apa yang dikatakan kedua orang ini. Jika betul kedua orang ini maka akan saya serahkan kepada mereka, dan jika mereka itu tidak seperti yang keduanya katakan, maka saya tidak akan menyerahkannya dan akan saya lindungi dengan baik." Kemudian Najasyi mengutus seseorang untuk menghadirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Setelah dipanggil dan hadir di hadapan Najasyi, mereka ditanya, "Agama apakah yang telah membuat kalian meninggalkan kaum kalian, juga tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku, atau ke dalam agama orang pengikut berbagai kepercayaan?" Ja'far bin Abu Talib menjelaskan tentang Islam. "Wahai Raja, kami dulu adalah kaum jahiliyah menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat perbuatan keji, memutus silaturahmi, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Kami berada dalam kondisi itu hingga Allah utus kepada kami Rasul dari kami yang kami kenal nasabnya, garis keturunannya, kejujurannya, sikap amanah dan ifah pada dirinya. Beliau mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah dan melepaskan sesembahan yang disembah oleh kami dan ayah-ayah kami berupa batu dan berhala-berhala. Beliau memerintahkan kami untuk jujur dalam menyampaikan berita, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal yang diharamkan dan menjaga darah orang lain. Beliau melarang kami dari perbuatan keji, ucapan palsu, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang baik berbuat zina. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Beliau memerintahkan kepada kami untuk salat, zakat, puasa kemudian beliau menyebutkan perintah-perintah Nabi yang lain selanjutnya Ja'far berkata maka kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikutinya. Maka kami beribadah hanya kepada Allah tidak berbuat syirik sedikitpun. Kami mengharamkan yang diharamkan kepada kami dan kami menghalalkan yang dihalalkan kepada kami. Maka dengan itu kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan memfitnah kami dari din kami agar kami kembali menyembah berhala-berhala selain Allah, kembali menghalalkan yang sebelumnya kami halalkan berupa keburukan-keburukan. Ketika kaum kami itu memaksa dan menzalimi kami hingga berat itu kami rasakan, mereka mencegah kami dari din kami, maka kami keluar menuju negeri Anda. Kami memilih Anda bukan yang lain kami ingin berada dekat dengan Anda. Kami berharap tidak dizalimi ketika berada di sisi dekat Anda wahai Raja." Lalu Najasyi bertanya, "Apakah ada padamu sebagian yang dibawakan oleh nabimu dari Allah yang dapat kamu bacakan kepadaku?" Kemudian Ja'far membacakan surah Maryam dari awal surah sampai pada ayat 31, yang artinya, "Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku, mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Quran Surah Maryam, 29-31. Ketika Najasyi mendengar Al-Quran itu ia berkata, "Sesungguhnya yang ini dan yang dibawa Isa adalah keluar dari sumber yang sama.
Kemudian ia berkata kepada kedua utusan Quraisy, "Pulanglah kalian berdua, kami tidak akan serahkan mereka kepada kalian berdua." Usaha lain untuk memulangkan kaum Muhajirin. Keesokan harinya Amr bin As mendatangi kembali Najasyi dan mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya kaum muslimin ini mengatakan tentang Isa dengan perkataan yang berbahaya." Najasyi memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka tentang perkataan mereka terhadap Nabi Isa. Ja'far menjawab, "Isa adalah Abdullah, hamba Allah, Rasul-Nya, dan kalimat yang diberikan kepada Maryam yang suci." Najasyi lalu memungut sebatang ranting pohon dan tanah. Ia kemudian berujar, "Demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini." Hijrah ini mendatangkan keuntungan yang besar. Kegagalan kaum kafir memulangkan kaum muslimin dari Habasyah menjadi jalan terungkapnya kebatilan dan kebodohan paganisme, serta menjadi jalan untuk mengungkapkan prinsip-prinsip Islam yang toleran dan ajarannya yang bermanfaat. Peristiwa ini juga berdampak pada tersebarnya ketakutan di Mekah, membuat tokoh-tokohnya bimbang dan tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa bahwa kendali telah lepas dari tangannya, dan mereka yang berlindung di Habasyah akan menjadi duta tentang kebaikan Islam, menjadi kekuatan dan penopang utamanya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.